Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas B3TM. Kelompok kami terdiri dari 13 anggota yang dibagi menjadi 4 tim. Yang pertama ada tim script writer yang beranggotakan Ainiatun Naimah NIM 36, Saidatun Ni'mah NIM 39, Jessica Noviana Saputri NIM 44, Nancy Azizah NIM 53. Kedua, ada tim presentator yang beranggotakan Risa Aryani NIM 28, Fadila Nuria Salma NIM 42, Denny Erma Rizkiani NIM 45. Ketiga, ada tim editor yang beranggotakan Muhammad Bersyafiq NIM 47, Muhammad Jazal Alfa NIM 48, Ahmad Fikri Maula Akla NIM 30. Keempat, ada tim perlengkapan yang beranggotakan Laila Wirya Syuhete NIM 37, Nova Yulia Rizkul Haq NIM 40, Meli Nurhaniah NIM 49. Kami akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi Simbolab. Simbolab merupakan sebuah aplikasi Android yang dapat digunakan sebagai pemecahan permasalahan yang bersangkutan dengan aljabar, kalkulus, trigonometri, statistika, matriks, dan masih banyak lagi materi lain. Cara kerjanya cukup mudah dan produk yang dihasilkan adalah suatu jawaban beserta langkah-langkahnya yang dapat dipelajari dan dianalisis oleh siswa. Sehingga dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, siswa tidak perlu mengalami banyak kesulitan. Ada 10 fitur yang simbol. Yang pertama, pre-algebra. Kedua, algebra. Ketiga, pre-calculus. Keempat, calculus. Kelima, function. Keenam, multiplicator. Geometri. Kedelapan, trigonometri. 9, chemistry. Dan yang ke-10, statistik. Saat kita membuka aplikasi Simbolab, tampilan awalnya adalah seperti ini. Terdapat dua fitur, yaitu kamera dan keyboard. Di mana jika kamera, kita tinggal memfoto soal yang ingin kita selesaikan. Sedangkan keyboard, kita menuliskannya soal secara manual. Jika kita menuliskannya secara manual, maka akan tampak seperti ini. Ada beberapa icon. Icon story untuk menampilkan riwayat penyelesaian kita. Icon integral fx dan b ini untuk menampilkan keyboard kalkulator yang sulit seperti menulis integral, fungsi fx, dan sebagainya. Sedangkan icon 12 plus sama dengan ini untuk menampilkan keyboard kalkulator matematika biasa seperti ini tampilannya. Icon ini kotak persegi dan persegi panjang digunakan jika kita menggunakan fitur aplikasi lain. Pada bagian atas kanan terdapat icon gambar. Ini untuk menampilkan akun kita. Pada bagian atas kiri terdapat kotak kecil 4. Ini adalah fitur untuk menyelesaikan persoalan mana yang sesuai dengan persoalan yang ingin kita selesaikan. Langsung saja kita klik bagian ini. Maka muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa fitur di dalamnya, yaitu bagian bawah ini adalah menu untuk menampilkan beberapa tab dari matematika. Kemudian sampingnya ada story, ini untuk menampilkan riwayat penggunaan aplikasi. Kemudian sampingnya lagi ada notebook, yaitu digunakan untuk membuat catatan. Yang sebelahnya lagi ada cheat sheet. Ini fitur template atau untuk menampilkan aturan dasar mengenai materi dan rumus-rumus matematika. Ini ada contoh rumus-rumus dari algebra, derivatif, integral, limit, dan trigonometri. Di dalam Simbolab terdapat 10 fitur, yaitu yang pertama ada pre-algebra. Pada tab pre-algebra ini kita bisa klik icon pre-algebra. Setelah itu muncul beberapa materi dari pre-algebra, yaitu ada order of operation, factor dan times, fraction, ruang aritmetik,
desimal, eksponen dan radikal, rasio dan proportion, dan masih banyak lagi. Kita coba pilih salah satu materi yang ada dalam fitur ini. Misal kita ingin menyelesaikan soal eksponen dan radikal, maka kita klik eksponen dan radikal. Setelah itu muncul beberapa kategori eksponen dan radikal. Ada multiplication, power, division, dan square root. Misal kita ingin menyelesaikan soal eksponen dan radikal yang satu multiplication, maka kita klik run multiplication. Muncullah tampilan seperti ini. Ada dua fitur, yaitu kamera dan menulis manual. Di sini juga ada beberapa contoh dari soal eksponen dan radikal multiplication. Kita coba klik salah satunya. Misal yang ini 2 kali 2 kuadrat kali 2 kuadrat. Lalu itu kita klik go. Maka sudah tertera hasil jawaban dari soal tersebut adalah 32. Kita bisa lihat langkah-langkah penyelesaiannya dengan mengklik show steps. Maka muncul langkah-langkah penyelesaian. Tampilannya akan seperti ini. Bagian atas terdapat ikon simpan, yaitu untuk menyimpan jawabannya ke dalam notebook. Di sampingnya ada ikon share. Di sini kita bisa membagikannya ke aplikasi lain. Kemudian ada ikon pena ini untuk mengedit kembali soal jika terdapat kesalahan. Kemudian ada ikon kunci ini merupakan langkah yang tidak bisa dibuka karena menggunakan fitur yang berbeda. Yang kedua adalah materi algebra. Pada bab algebra, kita bisa klik ikon algebra. Setelah itu muncul beberapa materi dari algebra, diantaranya ada equation, inequalities, system of equation, system of inequalities, dan masih banyak lagi. Misal kita ingin menyelesaikan soal equation atau persamaan, maka kita klik equation. Muncul beberapa kategori soal yang ingin kita kerjakan, seperti basic linear, kuadrat, logaritma, dan lain-lain. Misal kita ingin mengerjakan soal logaritma. Di sini terdapat beberapa contoh soal juga, tetapi kita coba menulis soal sendiri di sini. Misal, tentukan nilai logaritma 3 log 2 x min 1 plus log 2 kali 4. Kemungkinan 5 adalah, lalu kita klik go. Muncullah hasil dari soal tadi, yaitu 3. Dan kita bisa klik show steps untuk mengetahui langkah-langkah. Materi yang ketiga adalah pre-calculus. Pada bab pre-calculus ini bisa klik ikon pre-calculus. Setelah itu muncul beberapa materi dari pre-calculus, diantaranya ada equation, inequalities, simultaneous equation, system of inequalities, hingga trigonometry. Misal kita ingin mengerjakan soal yang trigonometri, maka kita tinggal klik trigonometri. Muncul beberapa kategori soal yang ingin kita kerjakan, seperti identitas, persamaan trigonometri, dan fungsi evaluasi. Misal kita ingin mengerjakan yang persamaan trigonometri. Di sini terdapat beberapa contoh soal juga, tetapi kita mencoba untuk menulis manual di sini. Misal, tentukan persamaan trigonometri cos x min sin x sama dengan 0. Lalu kita klik go. Muncullah hasil dari soal tadi, dan kita klik show steps untuk mengetahui langkah-langkah. Selanjutnya pada bab kalkulus, kita bisa klik ikon kalkulus pada simbol tersebut. Setelah itu untuk beberapa materi di kalkulus sendiri ada derivatif, atau yang biasa kita sebut turunan, derivatif application, limit, integral application, integral approximation, series, ODE, multivariable kalkulus, Laplace transform, Taylor, atau Maclaurin series, dan Fourier series. Selanjutnya kita coba pilih salah satu dari materi kalkulus ini. Dalam fitur ini, misal kita ingin menyelesaikan soal limit, maka kita memilih fitur limit. Untuk muncul
insights, at infinity, dan specific methods. Misal kali ini kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan satu variabel, maka kita bisa mengklik fitur when variable. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Ada dua fitur, yaitu kamera dan menulis manual. Yang kamera itu kita bisa, misal ada soal di depan, kita bisa langsung foto, bisa langsung keluar penyelesaiannya. Dan yang untuk menulis manual, kita bisa menulis manual di soal-soal yang ada. Selain itu, di sini ada beberapa contoh dari soal limit satu variabel. Kita coba klik salah satunya, misalnya yang kita pilih limit x mendekati 3, 5x tambah 2, dan 8x yang dikurang setelah x kuadratnya 5. Setelah itu kita klik go, maka sudah tertera hasil jawaban dari soal tersebut adalah 2 beserta grafiknya juga. Dan bisa juga langkah-langkah penyelesaiannya dengan mengklik show text. Selanjutnya, pada web function atau fungsi, kita bisa mengklik icon function pada aplikasi singular. Setelah itu muncul beberapa materi dari function. Di antaranya ada line equation atau persamaan garis, ada function atau fungsi, ada arithmetic and composition atau arithmetika dan komposisi, connect section, dan transformation. Selanjutnya, bisa kita ingin menyelesaikan suatu soal fungsi komposisi, maka kita bisa mengklik icon arithmetic dan composition. Selanjutnya muncul dua pilihan, maka kita bisa mengklik yang composition karena kita akan menyelesaikan soal fungsi komposisi. Di sini juga terdapat beberapa contoh soal juga, tetapi kita bisa menulis soal sendiri di sini. Misal diketahui soal fungsi fx sama dengan 2x dan 1 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat 3, maka f pembayaran g fungsi f pembayaran gx adalah, kita bisa langsung klik go, maka muncullah hasil dari soal tadi dan beserta langkah-langkahnya dengan mengklik solve test. Selanjutnya yaitu fitur matriks dan vektor. Dalam graf matriks dan vektor ada dua pilihan. Misal kita ingin menyelesaikan soal matriks, maka kita bisa mengklik fitur matriks dan muncullah beberapa kategori matriks. Kemudian, misal kita ingin menyelesaikan soal tentang determinan matriks, maka kita klik fitur determinan. Setelah itu muncul tampilan seperti variabel sebelumnya. Caranya sama, tinggal kita menulis soalnya atau memfotonya langsung. Terus kita bisa mengklik go untuk melihat jawabannya dan mengklik show test untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu fitur singular pada geometri. Pada geometri ini terdapat 4 materi, yaitu circle atau lingkaran, elips, parabola, dan yang terakhir hiperbola. Selanjutnya kita tinggal pilih untuk menyelesaikan soal apa. Apabila kita ingin menyelesaikan soal circle atau lingkaran, kita bisa langsung klik lingkaran, circle. Caranya sama seperti pada tabel sebelumnya. Caranya yaitu bisa kita menulis sendiri manual atau dengan memfotonya langsung. Dan untuk memilih kita bisa mengklik go, dan untuk melihat langkah-langkah penyelesaiannya kita bisa mengklik show test. Yang yaitu untuk klik geometri untuk menyelesaikan soal-soal yang geometri, kita bisa mengklik icon klik geometri. Setelah diklik maka muncul beberapa materi dari fitur geometri tersebut, yaitu ada profil identitas atau membuktikan identitas, trigonometric equation atau persamaan trigonometri, trigonometries atau mencoba persamaan, evaluate function atau fungsi evaluasi, dan simplify atau menyederhanakan. Misal kita ingin menyelesaikan materi profil identitas, maka kita bisa mengklik icon profil identitas. Di sini kita memiliki contoh soal di sebuah kertas.
pangkat 4x sama dengan 1 plus sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, untuk kali ini kita bisa mencobanya dengan fitur kamera. Pertama, kita bisa klik icon bentuk kamera, lalu kita bisa foto soal tersebut secara langsung. Dan kalau ini diusahakan untuk mencari cahaya yang tidak gelap. Lalu kita bisa ambil fotonya, kemudian muncul hasil dari soal tadi. Dan untuk mengetahui matlahannya, kita bisa langsung mengklik solve test. Fitur selanjutnya pada grafik simbol test yaitu fitur chemistry. Chemistry ini biasa kita sebut dengan kimia. Nah, di dalam fitur ini hanya memiliki satu materi yaitu chemical reaction atau reaksi kimia. Langsung saja kita bisa mengklik icon chemical reaction. Setelah itu kita bisa menyelesaikan contoh persoalan-persoalan. Bisa foto langsung dan juga bisa mengajukan manual. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Nanti saja kita akan contoh persoalannya. Kita bisa mengambil contoh yang di sini. Kita ambil yang contoh yang pertama. Setarakan persamaan P2 6 plus O2 yang menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian kita langsung klik go, maka muncullah solusi dari soal tersebut yaitu 2C2H6 plus PO2 menghasilkan 4CO2 plus 6H2O. Yang membuat fitur selanjutnya terakhir yaitu statistik. Pada fitur statistik kali ini banyak sekali materi yang disajikan, mulai dari aritmetiknya atau rata-rata matematika, geometrinya atau rata-rata geometri, kuadratiknya atau rata-rata kuadrat, kemudian mode order, minimal maksimal, probability atau peluang, mid rank atau kelas menengah, rank atau jangkauan, standar deviation atau deviasi standar, variance atau perbedaan, lower kuartil atau kuartil bawah, upper kuartil atau kuartil atas, interkuartil rank atau jarak interkuartil, median atau pengejaran, standar normal, distribution atau distribusi normal standar. Misal, kita ingin menyelesaikan salah satu dari materi tersebut yaitu distribusi normal standar, maka kita bisa klik icon yang standar normal distribution. Setelah itu muncul tampilan seperti pada grafik sebelumnya. Caranya juga sama, kita bisa menulis soalnya secara manual atau bisa memfotonya secara langsung. Kemudian kita bisa klik yang icon go, maka muncullah jawabannya. Dan untuk mengetahui langkah-langkahnya kita bisa klik solve test. Ada 3 kelebihan aplikasi simbol. Yang pertama, simbol dapat menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah matematika, sehingga membantu pengguna memahami konsep dengan lebih baik. Kedua, simbol berbagai macam masalah matematika, aljabar hingga kalkulus seperti yang sudah dijelaskan, sehingga cocok untuk berbagai tingkat pelajaran. Ketiga, antar muka simbol dirancang dengan baik, membuatnya mudah digunakan bahkan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan matematika yang mendalam. Selain memiliki simbolik juga memiliki kelebihan. Yang pertama, akses gratis dan bebas. Beberapa fitur dan solusi lebih lanjut memerlukan langganan berbayar, sehingga membatasi akses pengguna ke fungsi. Kedua, tidak terlalu akurat. Seperti semua alat komputasi matematika, simbol tidak selalu dapat memberikan solusi yang sepenuhnya akurat atau memahami konteks tertentu. Ketiga, tidak mampu menjelaskan konsep secara mendalam. Meskipun memberikan langkah-langkah, Simbolab mungkin tidak selalu memberikan penjelasan konsep yang mendalam yang dapat menjadi kekurangan bagi mereka
yang ingin memahami dasar fisika matematika. Penting untuk diingat, kelebihan dan kekurangan ini dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.